banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang TikTok Shop ini. Jadi, social e-commerce telah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Nantinya, pemerintah akan membuat regulasi untuk mengatasi hal ini. Jadi barang-barang siluman yang asal mula tuh nggak bisa asal masuk tuh, yang jelek-jelek KW-KW tuh. Inilah yang menyebabkan pasar konvensional jadi sepi. Selamat datang di negara api. Halo, selamat datang di negara api. Selamat datang di negara api di Negara internasional. Selamat datang di negara api di konten menjadi selamat datang di sosial media negara api. Aduh, selamat datang kembali di channel negara api. Check this out. Selamat datang di negara api. Di konten kali ini gue bakal ngebahas sebuah trending di Twitter yang ngebahas tentang TikTok Shop. Nah, kenapa kira-kira nih TikTok Shop bisa menjadi trending di Twitter? Kemarin tuh banyak banget perdebatan mengenai TikTok Shop ini. Nah, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang TikTok Shop ini. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, daripada lu bingung dan bertanya-tanya, yuk kita bahas bareng-bareng. Check this out. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah secara resmi sepakat melarang social e-commerce. Lu tahu nggak social e-commerce itu apa? Jadi, social e-commerce atau perdagangan sosial elektronik adalah aktivitas penjualan produk atau layanan yang dilakukan oleh pedagang yang memanfaatkan kanal-kanal digital, baik online ataupun langsung untuk mencapai konsumennya. Jadi, social e-commerce telah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ini disinyalir karena social e-commerce ini bukan cuma menjadi sosial media, tapi menjadi tempat jualan juga. Jadi, para pembelinya bisa langsung melakukan transaksi di platform digital tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas antara Presiden dengan Menteri Perdagangan dan Menkominfo. Hal ini dilatar belakangi karena sepinya para pengunjung ke pasar konvensional yang menyebabkan penjualan para pelaku di pasar konvensional menurun. Larangan medsos digunakan sebagai e-commerce seperti TikTok Shop ini dimaksudkan sebagai payung hukum transformasi digital. Sebab perdagangan online di mana seller atau penjual bisa langsung melakukan transaksi dengan pembeli tanpa harus tatap muka. Menurut Pak Jokowi, hal ini dapat mempengaruhi menurunnya penjualan UMKM dan para pedagang pasar. Nantinya, pemerintah akan membuat regulasi untuk mengatasi hal ini. Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa medsos dengan e-commerce harus dipisah. Nantinya medsos hanya diperbolehkan promosi aja dan dilarang menjadi tempat transaksi. Selain itu, pelarangan ini dimaksudkan agar algoritma tidak dikuasai oleh pemilik platform, yang mana data pribadi pengguna bisa disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan bisnis. Ia menjelaskan bahwa nanti pemerintah ini bakal mengatur mekanisme terkait barang yang masuk ke dalam negeri. Nih, misalnya barang impor yang masuk ke dalam negeri nih. Ia menjelaskan bahwa nanti pemerintah akan mengatur mekanisme terkait barang yang masuk ke dalam negeri. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan konsumen. Jadi, terkait mekanismenya ini baru kita akan cek sertifikasi halalnya, izin edarnya, ini barang layak nggak nih diedarkan di Indonesia, begitu menurutnya. Jadi barang-barang siluman yang asal mula tuh nggak bisa asal masuk tuh, yang jelek-jelek KW-KW tuh murah aja nih, bagus nih looknya, foto-fotonya, nggak bisa asal masuk tuh, karena harus kelihatan dulu sertifikasi halalnya, izin edarnya, dan macam-macamnya tuh ya. Itu pokoknya dokumen-dokumen yang digunakan untuk impor-impor itu biar nggak jadi barang ilegal gitu masuk ke Indonesia, ya nggak? Bener nggak dong? Ya dong. Nah, kali ini gue setuju banget nih sama kinerja pemerintah yang punya solusi untuk mengatasi segala bentuk permasalahan ini. Saya aja, good job. Oke. Dari data Menkop UMKM, kontribusi di sektor UMKM terhadap PDB mencapai 60% dengan nilai transaksi sebesar 9,5 triliun. Beda lagi sama TikTok yang mencapai 277 triliun. Disusul TikTok 38,5 triliun. Jomplang banget kan? Inilah yang menyebabkan pasar konvensional jadi sepi karena berubahnya perilaku pembeli. Yang tadinya pembeli nih harus datang dulu ke toko buat beli barang. Sekarang si pembeli ini cuma mainin jari buat nunggu barang datang. Semudah itu, sesimpel itu aja. Padahal kalau menurut gua, di era yang serba cepat ini, kita juga dituntut untuk bisa cepat juga. Mulai dari pelaku pasar sampai para pembeli dituntut berubah juga karena perubahan ini. Nah, perubahan ini sebenarnya baik, cuma kitanya aja yang belum siap. Jadi gimana menurut lo? Coba komen di bawah. Nah, segitu aja konten dari gua. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.